Kalau sakit hati kita anggap biarlah berjalannya waktu akan menyembuhkan. Padahal bukan waktu yang menyembuhkan. Siapa yang menyembuhkan? Siapa? Kadang orang berpikir kalau orang Kristen, orang percaya, terus kita merasa lemah pikiran, kita merasa ada masalah mental, terganggu, mentalku sedang lemah, kayaknya kok berdosa banget gitu kan. Yang paling sering deket kalau self care biasanya ingetnya skincare. Ya, orang bilang, kan kamu punya iman, kamu punya Tuhan, berdoa. Tapi kita sendiri ketika mau berdoa itu susah. Mau bilang Tuhan aja susah, tapi karena di sini kayak penuh semuanya, gitu ya. Nah, orang kadang bilang, kok lemah imanmu? Luka memang bukan selalu salah saya, tapi berpulih selalu menjadi tanggung jawab saya. Selamat datang di Sigmo, Siniar GKI Bromo. Sobat Sigmo, apa kabar? Bapak, Ibu, kakek, nenek, adik-adik dimanapun berada yang menyaksikan Sigmo hari ini, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam kondisi yang baik, sehat, secara jasmani, juga secara rohani dan juga secara mental kita. Betul sekali Kak Unil, dan kali ini kita akan membahas tentang topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Atau mungkin Sobat Simo yang di rumah ataupun host yang ada di sini tengah mengalami itu. Wah, kira-kira kita akan membahas apa? Untuk kali ini kita akan membahas tentang bagaimana merawat kesehatan mental dalam iman Kristen. Karena kita tahu bahwa hidup itu tidak hanya merawat badan aja biar sehat, tapi kita juga harus merawat dan juga menjaga hati dan pikiran kita agar bisa lebih sehat lagi. Iya, betul sekali tuh Kak Imong. Ya. Memang sekarang ini ya, akhir-akhir ini kan banyak sekali istilah yang muncul di sekitar kita yang berbicara tentang bukan hanya merasa lelah fisik gitu ya, tapi lelah pikiran, lelah mental. Kemudian muncul istilah-istilah lain seperti jadi burnout. Ya. Kemudian kita jadi overthinking dengan banyaknya masalah. Benar banget. Terus frustrasi, Ya. terus jadi depresi. Itu banyak diucapkan oleh siapa saja, bahkan sampai adanya self harm gitu kan. Benar, dan supaya kita tidak hanya melihat atau membaca tentang istilah-istilah itu tadi, hari ini hadir bersama kita Kak Pen ya, Kakak Pendeta JJ. Selamat datang. Halo Sobat Sigmo. Nah, Oke. dan hari ini kita akan ditemani Kak JJ untuk mengupas tuntas. Waduh, kita ngobrol-ngobrol bareng tentang bagaimana sih merawat kesehatan mental dalam iman Kristen. Begitu Kak JJ, karena banyak sekali loh ya yang lagi viral-viral gitu ya. Betul sekali. Jadi sekarang ini Kak J ya, kan banyak orang tuh merasa capek. Capek fisik, capek badan gitu ya. Makanya kan banyak Lelah sekali hayati ya? Ya, lelah hayati. bukan lagi ya. Terus jadi ini ya, marak dibukanya tempat-tempat pijat, spa supaya orang tuh bisa refresh. Tapi setelah pulang dari situ tuh masalah tetap saja ada, tidak merasa rilis gitu ya. Jadi ada permasalahan lelah fisik tapi juga ada lelah mental Kak J. Menurut Kak J nih, bedanya apa sih lelah fisik sama lelah mental? Aku mau mengawali dengan tanya dulu nih, pertanyaan dijawab pertanyaan. Ya. Waduh, ini deg-degan ya. Silakan dijawab. Aduh ya. Kak Unil sama Kak Imong juga Sobat Sigmo, pilih mana? Lebih pilih sakit gigi apa sakit hati? Daripada sakit hati. Enggak Enggak dua-duanya ya. Enggak dua-duanya karena gigi juga cenut-cenut, hati apalagi ya. Jadi semuanya mempengaruhi kehidupan sehari-hari gitu ya. Enggak mau milih salah satu. Enggak deh kayaknya. Saya pilih enggak milih. Kalau teacher, Saya milih enggak benar. Golput benar. Ya, sama sakitnya ya. Sakit banget tuh. Iya. Kalau kita sakit gigi kadang ikut nangis ya karena sakitnya tuh sampai ke hati. Benar. Kalau sakit hati pun kita juga terasa secara fisik kan, badannya ikut merasakan agak hangat, ingin marah, kecewa dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya kaitan antara capek fisik dan capek mental yang khas berbeda tapi sangat erat terkait. Jadi kalau dicari bedanya tentu yang satu manifestasi atau ekspresinya tuh fisik,
yang satu tuh non fisik ya, dalam batin, pikiran kita, perasaan kita begitu. Tapi yang penting yang kita ingat adalah ketika diteliti nih, di scan otak kita saat sakit gigi maupun sakit hati, saat capek fisik maupun capek mental, otak kita itu mengaktifkan area yang serupa. Dan ini menunjukkan bahwa baik sakit gigi maupun sakit hati, capek fisik maupun capek mental sama sakitnya. Sama sakit. Jadi seperti yang kakak bilang tadi, kalau disuruh milih ya nggak mau sama sakitnya. Nah tapi anehnya kita ini lebih sering berobat kalau sakit gigi. Bener sih. Kalau sakit hati kita anggap biarlah berjalannya waktu akan menyembuhkan. Padahal bukan waktu yang menyembuhkan. Siapa yang menyembuhkan? Siapa? Tuhan. Itu dia, jangan sampai lupa ya. Rohani. Tuhan yang menyembuhkan ya lewat setiap latihan baik fisik maupun mental yang kita upayakan dalam kehidupan sehari-hari kita, kehidupan rohani kita. Bahkan kita punya ayat pegangan kan yang kita punya lagunya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Obat yang manjur. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Berarti ada kesadaran kesehatan mental yang terkait erat dengan kesehatan fisik ini udah dari zaman dahulu kala ya. Yang disadari dan terutama oleh orang beriman loh. Ini disadari betul begitu bahwa tertawa, hati yang berupaya, ingat ada sukacita dari Tuhan, itu menolong kita hidup di dalam keseharian kita. Memang bukan solusi yang instan dan cepat, begitu, karena orang beriman tidak diajarkan untuk selalu pakai solusi yang instan dan cepat, tapi solusi yang membantu iman kita bertumbuh. Kalau kita tertawa, misalnya lagi ada masalah ya, lagi sakit nih badan kita ketawa, mungkin gak hilang, sakitnya tetap masih sakit. Yang sakit kudis panu masih panuan gitu ya. Tidak tiba-tiba celing. Ya, tiba-tiba celing. Yang jerawatan ya masih jerawatan. Tapi dengan gembira, dengan ingat ada sukacita dari Tuhan, setidaknya kita bisa menjalani dan melanjutkan kehidupan ini, beban kita diringankan. Kita bisa menjalani hari sehari demi sehari. Level tertinggi menurut saya bisa menertawakan diri sendiri, menertawakan kebodohan kita, mungkin kita pernah gak merawat tubuh kita makanya jadi kayak begitu gitu ya. Menertawakan kesalahan kita, kegagalan kita di masa lalu. Ini bagian dari praktek hati yang gembira adalah obat. Meringankan beban kita sehari demi sehari, selangkah demi selangkah. Wow, gitu. Oke. Kalau tadi Kak Unil bilang bahwa ketika capek nih ya, terus akhirnya pergi ke tempat pijet gitu ya, tapi pulang dari situ berharap refreshing, berharap sudah sehat, ternyata kok tetap aja tuh berisik nih isi kepala gitu ya. Nah, dan untuk sekarang ini banyak sekali istilah-istilah itu ya, mental health lah apalah ya, dan itu ada salah satu me time. Gitu ya, me time ya, bukan makan mie ya. Ya, me time itu dipilih oleh anak-anak sekarang ini, bukan anak-anak sih. Saya juga begitu, semua orang untuk healing begitu. Ya. Nah, setiap orang punya healingnya masing-masing, punya me time-nya masing-masing. Ada yang tidur seharian gitu ya. Ada yang healing sampai hilang. Healing sampai hilang. Ya, itu kayak Anda ya gitu. Ada yang nonton drakor gitu ya, ada yang mau ngopi di pojokan sendirian gitu ya, dengan menangis-menangis gitu, itu ada macam-macam ya. Nah, kira-kira menurut Kak Cici nih ya, healing atau me time yang seperti apa nih yang benar-benar merawat kesehatan mental yang benar itu, me time-nya tuh kayak gimana harusnya? Saya rasa tadi kalimat healing jadi hilang itu sangat penting untuk diingat. Karena jangan sampai kita alasannya healing gitu ya, tapi lama-lama ternyata hilang karena lupa bahwa hal-hal yang kaitannya me time, nonton sejenak atau pergi ke mana ya, ke Batu sejenak atau kemana gitu ya, nongkrong sejenak, itu sifatnya sementara. Ibaratnya kayak retreat. Makanya gereja kan punya retreat ya. Retreat itu dimaksudkan untuk sejenak menarik diri
supaya bisa mengambil gambar besarnya. Kalau setiap hari itu kan kita detail gitu ya. Ini kita menarik diri sejenak, ngelihat, mengendapkan apa yang sedang saya rasakan, saya alami, untuk kemudian mencoba melihat apa yang saya bisa lakukan ya untuk merespon masalah saya, pergumulan saya. Nah, kerap kali karena healingnya lupa bahwa ini hanya sementara, lama-lama healing jadi hilang. Jadi yang namanya healing atau retreat sejenak, mengisi waktu sejenak dengan berbagai hiburan, itu memang bisa maintenance, bisa merawat kesehatan mental, tapi tidak bisa memulihkan gangguan kesehatan mental. Yang tadi teacher bilang, kalau habis spa, pulang dari spa tetap harus menghadapi masalah. Kalau kita healing naik gunung, tetap ingat harus turun gunung menghadapi masalah. Jadi bisa healing itu untuk maintenance, tapi bukan untuk memulihkan gangguan kesehatan mental gitu. Wow, dari obrolan ini ya, tadi kata Kak J juga ya Kak Pen bilang kalau kita bisa mentertawakan hal-hal yang sehari-hari kita itu juga bagian dari upaya pemulihan gitu ya Kak ya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa kalau kita ini kadang-kadang merasakan kegagalan kita terus kita ketawa gitu ya. Oh, gini ternyata hidupku. Masalah kok gini, kok ada lagi masalah gitu ya. Cuma kadang kan ada orang yang tidak mampu ya dengan ketika situasi itu ada, jangankan ketawa. Belum sempat ketawa, masalahnya muncul lagi, jadinya hilang nih, rasa ingin tertawanya betul-betul hilang gitu ya. Terus ini jelas sekali ya, di sehari-hari kita itu kan memang permasalahan kayak tumpuk-tumpuk gitu. Benar banget. Dengan berita, sosial media kayaknya tuh, waduh banyak sekali yang harus kita pikirkan. Sibuk sekali otak kita ini, terlalu bising gitu ya, noisy life. Benar. Terus kita kayak mikir banyak, kayak mikir negara, mikir ini, mikir itu, gak ada habisnya gitu loh Kak. Capek gak sih mikir negara gitu? Coba supaya lebih jelas nih Kak ya, kalau misalnya kita gali tentang apa sih itu kesehatan mental untuk kita ini, mengapa kesehatan mental itu perlu dijaga gitu di tengah segala kebisingan hidup ini. Nah itu satu kata kunci yang perlu kita ingat tuh, kebisingan. Kita dengan begitu riuh suara-suara dari tempat studi kita, tempat pekerjaan kita, keluarga kita, sosial media kita, yang jelas-jelas fokusnya adalah pada hal-hal yang fisik, hal-hal yang nampak. Nah, dunia mental ini adalah hal yang seringkali tidak nampak tapi nyata dirasakan. Nah, itu tidak terlalu sering diperhatikan, apalagi antar gap generasi ya, yang belum aware soal mental health. Ini perlu untuk memperkecil gapnya supaya setiap keluarga mengerti pentingnya kesehatan mental. Ini bukan hanya perkara ini generasi strawberry, anak-anak ini lemah, lembek gitu ya. Tapi apa yang nyata-nyata mereka rasakan. Bukan untuk membenarkan semata ya, tapi untuk mau masuk ke dunia yang saat ini memang nyata-nyata kita hadapi gitu. Dunia yang sering tidak kelihatan tapi nyata dirasakan. Itu berkaitan dengan mental. Pressure banget gitu ya Kak J berarti ya. Terus apakah itu ada hubungannya sama kualitas rohani seseorang Kak J? Kalau misalnya kita ini ngobrol ya dalam lingkungan orang-orang percaya gitu ya, dalam komunitas gereja. Terus ada yang merasa beban mentalnya tuh berat. Apakah ini juga terkait dengan permasalahan rohani gitu Kak J? Dunia rohani, dunia mental, dunia fisik, saya membayangkannya ini seperti roda-roda yang saling menggerakkan satu dengan yang lain. Jadi hubungan antara mental, fisik, dan spiritual ya, dunia rohani, dunia spiritual itu saling mendukung gitu. Jadi kalau kita mau lihat apa yang terjadi dalam keseharian di dunia fisik kita, itu juga yang sering kita pikirkan dan rasakan. Itu juga apa yang kita yakini, yang kita imani, itulah juga yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan yang meneguhkan kita untuk kita bisa tetap survive gitu ya, punya resiliensi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi pelik gitu ya kalau masalah mental ini pasti bisa kemana-mana gitu ya. Nah, karena mental ini kemana-mana ya, lagi-lagi tuh ada istilah namanya self care ya, yang mulai dari skincare ya dan care yang lain gitu ya, yang tapi jangan I don't care. Oh, I don't care itu nggak boleh, harus di-carein gitu ya. Nah, itu juga menjadi salah satu gaya hidup gitu kan. Ya itu tadi bilang bahwa me time lah gitu ya, alasan begitu. Nah apakah menurut Kak Gigi itu si self care ini itu apakah juga cuma gaya hidup
semata gitu, atau memang menjadi salah satu cara untuk merawat kesehatan mental kita, self care itu? Perlu dibedakan antara self care dengan selfish. Kadang-kadang atas nama self care sebenarnya kita selfish. Nah itu loh, itu kadang tuh 11-12 kan ya. Gimana itu untuk bisa alasan aja kita mah gitu kan. Self care padahal kita yang paling sering deket kalau self care biasanya ingetnya skincare. Nah, atas nama skincare kadang nggak melihat kondisi ekonomi seperti apa, yang terjangkau seperti apa, atas nama seperti apa. Iya, atas nama self care mengorbankan, nggak peduli limbah-limbah skincare yang kita beli ngikutin tren itu udah seberapa. Atas nama self care kita nggak peduli keluarga kita ternyata tidak mampu untuk mengikuti tren skincare setiap saat. Akhirnya yang awalnya atas nama self care jadi selfish. Nah, kalau yang kayak begitu ya ini tidak bisa dibenarkan gitu. Kalau lihat self care ya harus lihat kaitannya saya dengan kemampuan saya, kapasitas saya, keluarga saya, lingkungan yang Tuhan sediakan sebagai rumah. Karena kalau kita juga nggak ingat lingkungan yang jadi rumah, home, saya keinget ya, home di dalamnya ada kata me ya. Jadi saya dan rumah di mana Tuhan percayakan ini di bumi ini juga saling terkait. Jadi jangan sampai mengatasnamakan self care padahal sebenarnya kita selfish gitu. Kita sebenarnya hanya ingin mencoba tren terkini, hanya ingin saya mampu beli skincare yang ini, atau bukan hanya skincare ya, self care macam-macam, ikut gaya hidup yang tersedia ada di sekitar kita gitu. Nah, untuk itu menurut saya self care yang salah satu bisa kita lakukan harian yang juga merawat itu yang disebut journaling. Pernah dengar ya pasti ya? Nulis. Journaling, menulis, mengendapkan pikiran-pikiran dan perasaan kita. Karena journaling itu bukan sekedar nulis diary. Journaling itu mengendapkan segala pikiran dan perasaan kita yang hari demi hari kita lalui, tapi mungkin kita nggak sadari, nggak aware gitu. Cuman ya berlalu tapi nggak aware. Nah, journaling itu menolong kita untuk menguraikan pikiran saya hari ini, atau kalau nggak bisa setiap hari ya 3 hari sekali, apa seminggu sekali itu paling ini ya mentok gitu ya, jangan kelamaan jedanya untuk mengetahui pikiran dan perasaan saya. Karena tahukah kakak-kakak, pikiran itu sangat menentukan perasaan. Betul. Jadi perspektif kita sangat menentukan perasaan. Jadi bukan kejadian, peristiwa atau kejadian itu sifatnya netral. Tapi perspektif kita saat kita memberikan makna terhadap kejadian, saat kita memberikan arti terhadap kejadian itu, itulah yang membuat kita sedih. Makanya misalnya kejadian nih, walaupun berduka ya, misalnya ada kejadian orang meninggal, pasti akan beda. Orang yang berasal dari keluarga kita dengan orang yang dari sektor mana kita nggak tahu. Pasti beda. Sedihnya beda kan? Benar-benar. Karena maknanya beda. Yang satu nih dekat, yang satu kita mungkin nggak kenal tapi ya tahulah sama-sama orang segereja. Tapi pasti akan beda perasaannya. Itu dari mana? Dari pikiran, dari perspektif. Juga kalau misalnya ada orang, ini yang harapannya jangan sampai kita terus-menerus mengasihani diri ya. Misalnya selalu berpikir, aku nggak bisa, aku nggak berharga, aku nggak layak. Misalnya nih, lalu ada kejadiannya adalah ada kesempatan dalam rapat dia bisa menyampaikan pendapat. Tapi karena perspektifnya, aku nggak bisa, aku hina, aku nggak layak, siapalah saya dibanding yang lain, udah yang lain aja disuruh doa juga, udahlah yang lain aja yang kata-katanya lebih indah gitu ya. Itu maka perasaan yang dihasilkan, saya memang nggak berguna, saya memang bodoh. Tapi coba ganti kejadiannya. Kejadiannya adalah memang saat itu nggak ada kesempatan menyampaikan pendapat. Dengan perspektif yang sama itu, kesimpulannya tetap sama tuh kan, saya bodoh, saya nggak ada kesempatan ngomong. Jadi perspektif sangat menentukan. Ini kejadian mau dibolak-balik kayak apa, kejadian itu sifatnya netral. Tapi ketika kita punya perspektif atau makna yang salah tentang diri kita, perasaannya akan cenderung membuat kita murung terus. Cenderung membuat kita merasa nggak berharga, nggak layak. Nah, maka itu hal-hal seperti journaling, terus ngobrol gitu ya tentang pikiran dan perasaan kita, membantu kita untuk kalau ada pikiran-pikiran yang terus-menerus negatif atau pikiran-pikiran yang gak adil ya terhadap diri sendiri, itu bisa ditolong untuk menerapi pikiran kita. Jadi perspektifnya diterapi, perspektifnya diajak untuk melihat coba lebih adil terhadap diri sendiri. Coba jangan terus-menerus hanya lihat dari perspektif korban gitu, atau dari hanya dari satu sudut pandang saja. Jadi menerapi pikiran. Nah, itu salah satu yang bisa dilakukan dalam journaling.
Berarti harus menjaga pikiran kita gitu ya. Karena berawal dari pikiran itu kan turun ya. Turun sampai ke sini ya. Ke hati turun ke perut. Nah, jadi makan tadi. Mengendap kan? Mengendap. Terus jadi, kalau misalnya nih Kak, tadi katanya kita salah satu cara adalah journaling ya. Kan sekarang nggak banyak orang yang suka nulis. Ya. Maksudnya tuh agak males gitu. Contohnya kan. aku nih. Tapi benar-benar aku tuh juga nggak suka nulis. Tapi memang sebenarnya harus ada yang dikeluarin nih gitu. Tapi kalau coba nulis tuh mungkin cuma 1-2 hari, terus habis itu udah yang bye gitu. Padahal kan sebenarnya harus merilis itu gitu kan. Betul. Nah, padahal itu sudah beli agenda. Bener. Gitu ya, yang lucu-lucu ya. Bener. Lucu stiker-stiker. Biar menarik kita untuk nulis gitu kan. 1 bulan doang terus selesai. Ya. Kira-kira nih kalau kita sekarang terutama dengan yang muda-muda ya Kak C ya, Kak Pen ya. Bisa nggak journaling itu dipindahin ke diary digital gitu. Atau kalau misalnya nih, tadi kakak bilang juga, misalnya nulis nggak keluar, diary digital juga kadang bisa jadi males nih. Iya. Bisa nggak itu dikeluarkan dalam bentuk bicara aja? Pokoknya itu harus ada tempat untuk mengeluapkan. Keluar ini. Dalam bentuk verbal. Jadi tidak hanya sekedar dibayangin gitu ya. Bahkan berdoa pun kalau bisa berbunyi gitu. Iya, betul. Gimana kira-kira? Itu tips-tips yang penting itu Kak. Jadi mengeluarkan apa yang seringkali abstrak di pikiran kita, baik dalam bentuk tulisan, lisan, yang dalam bentuk doa yang berbicara, atau juga afirmasi gitu ya ke dalam diri sendiri, juga ketika kita support group ngobrol dengan komunitas terpercaya kita. Intinya adalah sebenarnya seperti yang pemazmur katakan. Pemazmur itu bilang, ajarlah kami menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Kebijaksanaan itu diperoleh dari diri yang hari demi hari mau betul-betul menyadari pembelajaran apa ya yang Tuhan titipkan hari ini. Pembelajaran apa yang Tuhan mau sampaikan lewat pikiran dan perasaan yang saya alami hari ini. Makanya bisa juga mungkin tips-tips sederhananya ya, kita nulis apa ya, ngomong apa ya. Bisa misalnya gini, kalau diminta menyimpulkan hari ini dalam 1 kalimat. Nah, betul. Apakah apa tuh yang sering kali jadi tren sekarang? Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Nah, itu words of the day. Betul, itu sebenarnya salah satu prompt atau salah satu pola journaling. One line a day. Artinya 1 kalimat 1 hari gitu ya. Pembelajaran apa yang saya dapatkan hari ini. Bisa juga dengan kalau kita bersaat teduh, barangkali tidak semua orang polanya tuh menulis ya. Tetapi setidaknya ada 3 hal yang kita ingat. Ini ayatnya apa, pembelajaran apa yang saya dapat, yang bukan hanya saya dengar dari khotbah, tapi saya renungkan dengan tuntunan Roh Kudus, saya dapat pesan ini. Yang ketiga, apa yang bisa saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi merenungkan itu atau membaca Alkitab bukan cuma baca, tapi setidaknya 3 hal ini kita ingat nih. Ayatnya, teksnya gitu ya, bukan dihafal tapi ingat, oh ini tentang apa, pembelajarannya, lalu apa yang saya bisa lakukan. Sehingga maka penting bukan hanya kita dalam hal ritual mendengar khotbah ya, tapi merenungkan firman Tuhan. Kalau kata firman Tuhan kan siang dan malam gitu. Itu artinya bahwa kita betul-betul dalam pimpinan Roh Kudus mencoba untuk terus mengalami apa yang Tuhan pesankan hari ini. Gitu. Sampai pada ke aplikasinya nih Mong, kalau sudah tahu firman Tuhan dicari terus gitu ya. Makanya kadang ada begini juga Kak C, orang yang suka menggambar nih ya, meluapkan pikirannya dalam bentuk karya gitu, mereka cenderung lebih tenang ya. Bisa keluar nyanyi lagu, ini teman-teman yang suka menyanyi gitu. Bikin lagu. Apakah itu juga berfungsi untuk releasing stress juga Kak C, kalau misalnya seperti itu? Iya, saya sangat sepakat kalau hal-hal yang Tuhan anugerahkan sebagai talenta, itu pasti Tuhan anugerahkan juga untuk menolong kita bisa survive hari demi hari. Termasuk kalau orang berekspresi lewat nyanyian, lewat puisi, lewat yang kadang kita lihat puisi, udah gak zaman puisi gitu ya. Tapi banyak orang loh sangat terbantu dengan kata demi kata yang ada dalam puisi-puisi yang tidak bisa katakan lewat kalimat harian gitu ya. Jadi banyak ya puisi-puisi yang menolong orang bisa lebih relate dengan pergumulan. Iya, itu saya juga mengalami itu kayak gitu. Jadi segala talenta yang Tuhan berikan itu pasti ada fungsinya. Gak mungkin cuman dipakai hanya untuk estetika saja atau aksesoris. Tapi pasti berdaya guna bagi kita dalam menjalani kehidupan, bahkan membagikannya jadi berkat buat orang.
Ya, tapi itu benar banget sih Kak. Ini kalau bercerita tentang kesehatan mental tuh ya, maksudnya sekarang ini mental lagi nggak sinkron ya sebenarnya ya, gitu ya, curcol deh ya di sini ya. Mental yang mana nih? Jadi benar kalau misalnya kayak tulisan itu kan sekarang tuh banyak banget tuh ya di media sosial itu yang nulis kayak apa sih quote-quote gitu ya, kayak kata-kata indah gitu, Kata terus bijak. bijak gitu ya. Terus abis itu apa namanya dikasih musik-musik gitu. Nah pas hati kita nih nggak karu-karuan gitu ya, terus habis itu buka medsos gitu. Nah terus ada kata-kata tuh, ada kata-kata apa, terus ada musiknya pelan atau apa gitu. Terkadang kalau aku pribadi sih nih ya, ketika hati lagi berat gitu, ya pertama biasanya menangis gitu ya, menangis ngomong sama Tuhan gitu ya, kalau pas sendirian gitu ya. Terus habis itu baca-baca itu tuh, nah baca-baca kata-kata itu. Tapi kalau kalau kita suruh nulis ya itu tadi suka malas gitu, tapi suka kadang baca itu sama dengerin musiknya gitu, karena itu sangat membantu untuk menenangkan gitu. Apalagi kalau misalnya kata-kata rohani gitu kan, kadang kan ada kan menyemangati apa segala macam itu. Kalau buat aku sih itu membantu. Jadi ya terima kasih buat yang suka nulis gitu ya. Benar sekali ya. Terus dibikin kayak konten gitu ya. Terus bermakna itu ya. Bermakna. Sebenarnya kalau aku pribadi tuh untuk sekarang ya semakin hari semakin tua. Waduh semakin tua, bukan semakin tua, semakin sadar. Dewasa gitu. Akhirnya itu sadar. Semakin suka diem ketika otak dan hati mulai berisik ya. Daripada untuk gitu. Lebih yang diem terus membaca itu si kata-kata itu lebih kayak oh iya ya, ada yang mengingatkan bahwa kita harus kuat, kita harus ini, kamu nggak sendirian, Tuhan akan ini, gitu loh. Support group ya. Support itu salah satu sih untuk menenangkan itu journaling. Salah satunya begitu. Ya, betul sekali. Ya. Wow. Terus nih tadi Imang bilang banyak terbantu ya dengan tulisan-tulisan ya, orang. untuk saat ini. Untuk saat ini terbantu sekali ya. Benar, Jadi benar. ya kita jangan lelah-lelah juga untuk saling memberi dukungan dalam bentuk apapun ya. Tertulis atau statement-statement yang kita sampaikan yang positif kepada orang-orang di sekitar kita. Itu mungkin juga salah satu yang menolong ya Kak C ya. Oke. Kita lanjut dulu Mong. Lanjut. Nah sepertinya kita dari tadi itu kan pingin tahu terus ya tentang gimana menjaga mentalitas kita sebagai orang percaya nih Kak. Karena kan kita ngomong sama pendeta nih, harus kita relate-kan dengan status beliau ya, jangan status saya. Sukanya tuh gini loh Kak, kadang orang berpikir kalau orang Kristen, orang percaya, terus kita merasa lemah pikiran, kita merasa ada masalah mental, terganggu, mentalku sedang lemah, kayaknya kok berdosa banget gitu Kak. Kadang-kadang itu menjadi stigma ya yang muncul bahwa orang percaya itu nggak boleh stres. Kayaknya kalau kamu stres tuh kayak kurang iman gitu. Nah kemudian orang jadi nggak mau terbuka supaya terlihat kita lebih beriman, kita cenderung juga sulit untuk terbuka dengan sesama. Ini kalau menurut Kak C gimana nih? Boleh nggak orang Kristen, orang percaya itu juga mengalami peristiwa yang mengguncangkan imannya, bahkan sampai mentalnya itu gitu Kak. Nah itu ya boleh nggak sih orang Kristen gitu ya, ini kalau mau cerita lagi nih ya, saya orang Kristen ya, orang Kristen ya, dan itu juga pernah mengalami depresi ya. Nah waktu mengalami depresi itu ketika waktu itu COVID ya, berapa tahun yang lalu, itu memang banyak yang bilang bahwa kan kamu punya iman tuh, gitu ya. Kenapa kamu tidak berdoa, ya kan? Ketika kamu nggak karu-karuan pikiranmu, hatimu, kenapa kamu nggak berdoa? Tapi yang saya alami adalah ketika itu semua terjadi, blek gitu ya, karena shock dan segala macam ya, mungkin karena memendam lama. Kemudian akhirnya nggak kuat nih ya, si mentalnya nggak kuat ini, akhirnya meledak gitu ya. Untuk berdoa saja, untuk bilang Tuhan itu kayak berat gitu. Nah orang bilang kan kamu punya iman, kamu punya Tuhan, berdoa. Tapi kita sendiri ketika mau berdoa itu susah. Mau bilang Tuhan aja susah, tapi karena di sini kayak penuh semuanya gitu ya. Nah orang kadang bilang kok lemah imanmu. Nah ya stigma yang lemah iman itu kemudian membuat kita cemas ya, overthinking, segala macam tuh jadi satu sehingga depresi itu tadi. Nah itu juga sama kayak Kak Unil gitu. Bagaimana juga gereja ini juga menyingkapi akan hal itu gitu. Apakah orang depresi itu, orang Kristen boleh nggak sih depresi gitu ya?
Dan ketika dibilang lemah, kok imanmu kok lemah, kamu bisa depresi. Kadang aku berpikir, loh aku juga manusia gitu kan. Nggak selalu yang kuat juga gitu. Nah kira-kira menurut Kak Zizi tuh kayak mana gitu? Kayak mana? Kayak mana ini kayak ya? mana ini baiknya? Kayak mana? Kalau saya menganjurkan jangan bertanya boleh atau nggak boleh. Tapi hadapi ini sebagai sebuah realita. Kenyataannya banyak orang Kristen cemas, banyak orang Kristen depresi, banyak orang Kristen stres. Ya benar. Nah terutama kata stres ini ya, stres itu dikonotasikan orang nggak boleh punya yang namanya stres. Nah, padahal kalau nggak ada tekanan dalam hidup, kita nggak ada hidup kita nggak ada deadline, gitu-gitu aja. Iya benar. Tidak ada apa ya satu visi atau misi itu kan juga sebuah pressure tertentu ya. Kita nggak bisa hidup produktif, benar. Maksimal gitu. Jadi sebaiknya melihat stres atau tekanan atau pressure juga jangan terlalu melankolis. Artinya bahwa tekanan ya membuat saya kadang goyah gitu ya, tapi tekanan ini yang bisa membuat kita juga akhirnya melompat ke fase yang lebih membuat kita jadi banyak belajar dan fase berikutnya gitu. Jadi jangan anti juga terhadap yang namanya pressure, tekanan dan stres. Jangan terlalu anti juga dengan yang seringkali disebut toxic gitu. Ya. Toxic, cut off. Toxic, nanti langsung cut off. Toxic, cut off. Nggak sadar sebenarnya ternyata kita yang toxic, kita nanti yang di cut off. Nah, kita sadari gitu ya. Nah maksud saya mengatakan ini semua adalah dengan menunjukkan bahwa kesehatan mental dan kesehatan spiritual dan kesehatan fisik ini memang khas berbeda tapi terhubung. Makanya nggak heran kalau ada orang yang tetap kesehatan spiritualnya ya dalam arti dia menjaga saat doanya. Kalau tadi kakak kan menyebutkan agak sulit berdoa ya. Iya, jadi kayak nyebut Tuhan itu kayak yang nggak keluar gitu. Nggak keluar karena di sini tuh penuh dan gitu. Iya. Kayak, ini kudu gimana ini harus gimana gitu. Tapi bahkan untuk orang yang tetap rajin berdoa, tetap rajin ke gereja, tetap rajin menjalankan segala kebiasaan ritual orang Kristen pada umumnya begitu, banyak yang memberikan kesaksian, saya tetap merasakan bahwa pergumulan saya ini kok sangat berat. Nah itu. Saya tetap merasakan kayaknya Tuhan tidak menyayangi saya. Benar. Banyak bahkan ada yang satu buku gitu ini memberikan testimoni dia sebagai pendamping komisi remaja pemuda nih di gerejanya ini bukan di Bromo ya, bukan GKI juga, dia buat testimoni, dia mengatakan I love Jesus, saya mencintai Tuhan Yesus, tapi kenapa ya saya kok punya pikiran-pikiran untuk menyakiti diri saya atau orang lain begitu. Dan ini menunjukkan bahwa kesehatan spiritual dan kesehatan mental ini memang khas berbeda tapi terhubung gitu. Jadi jangan terlebih dahulu menghakimi atau menyalah-nyalakan orang yang kelihatannya Kristen tapi kok lagi patah semangat ya. Orang Kristen tapi kok kayaknya lagi patah hati. Nanti nggak boleh patah hati. Iya, lagi. Ya boleh dong. Lagi murung kan ya. Ya, gimana sih kok iya langsung. Jadi yang saya tawarkan pertama-tama itu cek and recheck dulu. Yang dimaksud kesehatan spiritual, kehidupan rohani yang baik. Orang Kristen yang dikatakan orang yang beriman itu, kamu kan punya iman itu, cek dulu. Selama ini kita beriman tuh sebagai religiusitas atau spiritualitas. Kalau religiusitas ini kita berfokus pada Tuhan saya sudah doa, Tuhan saya sudah persembahan, Tuhan saya sudah mengajarkan yang ini itu ke anak-anak saya, saya rajin ke gereja, saya pelayanan Tuhan, orang paling sibuk di gereja ini saya. Widih, gitu bukan gitu ya. Terus kita menuntut, tapi kenapa Tuhan tidak menjawab doa saya? Nah, pertanyaan pernyataan semacam ini itu biasanya arahnya ke religiusitas. Sedangkan kalau spiritualitas itu kan gaya hidup orang beriman ya. Jadi hari demi hari bukan hanya terbatas pada ritual. Berhasil. Iya, begitu. Ini arahnya biasanya refleksinya adalah dengan jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, saya tahu Engkau punya kehendak dan rencana, tapi saat ini saya tidak bisa mengerti kehendak dan rencanamu. Tapi saya memilih untuk tetap mau berjalan bersama dengan Tuhan dalam kejujuran. Kalau sekarang saya lagi nggak tahu jawabannya apa, saya nggak tahu jawabannya apa Tuhan. Tapi saya tahu ada Tuhan.
Nah kalau yang kayak gini ini respon spiritualitas. Itu spiritual berarti kalau gitu ya. Kalau religiusitas itu yang lebih mengarah pada saya penuhi segala ritual-ritual yang diwajibkan gitu. Terus ya. masih bertanya kenapa Tetapi masih gitu. kenapa kok Tuhan tidak membalas saya? Jadi orientasinya itu Tuhan itu harus seperti yang saya mau. Kalau Tuhan menjawab doa, ini loh yang permintaan saya ini yang Tuhan harus jawab ya. Padahal Tuhan bisa menjawab ya, tidak, nanti, tunggu, ini bukan punyamu, sebentar lagi kamu dapatkan, macam-macam ya jawaban Tuhan. Nah orang yang mengarahkan diri pada spiritualitas akan punya keterbukaan dan kejujuran seperti itu. Menyadari ada Tuhan, walaupun sekarang saya mungkin belum tahu jawabannya apa. Itu dulu yang pertama dicek. Saya sebagai orang beriman, imannya mengarah ke religiusitas atau mengarah ke spiritualitas. Itu yang kita cek terlebih dahulu gitu Kak dalam kehidupan. Kalau misalnya ini ya, tadi spiritualitas dan religiulitas itu tadi ya. Kalau misalnya sekarang dalam posisi yang Tuhan memberi hidup penuh warna gitu ya. Kemudian kita merasa bahwa wes Tuhan terserah gitu ya. Terserah Tuhan mau gimana, saya manut gitu ya, saya nurut gitu. Saya percaya Tuhan tidak akan meninggalkan gitu. Nah, gandol Gusti begitu intinya ya. Gandol Gusti. Terserah deh, karena saya sudah capek ya. Terus terserah mau Tuhan mau bikin apa dalam hidup saya, misalnya begitu. Saya nurut aja udah. Nah, berarti kalau posisi yang seperti itu berarti lebih ke spiritual atau spiritualitas. Lebih ke Tuhan ini wes gitu ya, terserah. Itu bentuk kejujuran. Jujur, surrender. Ya, jadinya, saya nggak ngerti jawabannya apa, maksud Tuhan apa, tapi saya tahu ada Tuhan dan Tuhan aku datang dengan kejujuran, mau terus ikut Tuhan. Tapi tolong beri hikmat dan kekuatannya Tuhan, beri kesabarannya, beri kesetiaannya. Berarti itu sudah spiritual gitu ya, mengarah ke sana maksudnya, mengarah ke spiritual. Harus setiap hari sih, memang ini latihan ya. Bukan untuk penghakiman nih, ini orang-orang religiusitas, ini spiritualitas. Tapi untuk latihan setiap. Untuk memastikan aja nih, yang mana nih ya, kalau ternyata yang sini. Berarti kita nggak boleh dengan mudah gitu ya Kak ya tadi, kita nggak boleh dengan mudah menghakimi atau langsung ngecap. Kalau kamu kok bermasalah terus ya mentalmu. Kurang doa ini. Dari kemarin ketemu katanya gitu kamu mentalmu lagi down. Hari ini kamu down lagi. Kok down. Terus kamu sudah berdoa atau belum? Kan seringkali kadang tanpa disadari ya ada statement seperti itu. Kemudian kita malah sulit menjangkau atau memberi pertolongan karena kita udah kayak betul. Kok kurang dekat sama Tuhan sih, kamu nggak percaya sama Tuhan. Iya betul. Jadi kalau saran Kak JJ nih sebagai jemaat nih. Misalnya, kalau saya yang bermasalah mental, saya kan bisa ke Kak JJ. Tapi kalau misalnya di dalam kehidupan di sekitar saya bertemu dengan rekan-rekan yang sedang menghadapi permasalahan mental, sebaiknya sebagai jemaat, sebagai keluarga besar begitu, kita harus gimana nih Kak? Kalau kita ngelihat tadi kembali sebentar ke religiusitas dan spiritualitas, dua-dua hal ini sama-sama penting. Jadi ketika kita tahu caranya dekat dengan Tuhan adalah dengan berdoa, dengan tidak jauh-jauh dari persekutuan, tetap gandenglah dia yang sedang dalam pergumulan ini, tetap doakan, ajak dia berdoa. Bukan berarti kalau kita tidak menghakimi lalu tidak mengajak berdoa gitu ya. Kita bawa dia dalam doa, kita juga ajak dia dalam doa begitu. Dan di saat yang sama kita juga ingat ada banyak teladan-teladan kita dalam Alkitab, tokoh-tokoh dalam Alkitab yang ketika berdoa, ketika datang pada Tuhan atau datang pada support grupnya, keluarganya dan lain sebagainya, itu menjadi orang-orang yang ya jujur, berdoa dengan jujur. Kayak Daud itu kan dalam mazmurnya bahkan menuliskan mazmur-mazmur ratapan ya. Keluh kesahnya gitu. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di pasal yang sama dia tahu bahwa Allah itu ada. Tapi rasanya sekarang saya tuh merasa seperti orang yang tak dikasihi gitu. Jadi ini adalah bentuk kejujuran dalam fase kehidupannya. Nanti dalam pengalaman terus hari demi hari sama Tuhan, lama-lama dia merasa ya ada pertanyaan tapi Tuhan tetap terus mau memproses saya, mengajak saya menemukan banyak pembelajaran dalam hidup ini. Nah, keteladanan seperti ini yang kita bisa contoh. Kita bisa ajak yang bersangkutan kalau berdoa, jangan pusingkan kata-kata yang berbunga-bunga. Tapi berdoalah dengan jujur. Malah kalau kita bingung, udah gak bisa mau ngomong apa, buka aja mazmur yang Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku itu. Katakan kalimat itu, katakan ratapan itu, katakan pertanyaan itu.
Kalau kita sampai udah bingung ya mau ngomong apa sama Tuhan gitu. Kayaknya kok kurang ajar banget kalau ngomong begitu ke Tuhan, gak sopan gitu. Buka aja Mazmur itu. Katakan dalam doa kita, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan dengan kejujuran yang seperti itulah yang saya rasa bisa membuka support group ini jadi support group yang sehat. Yang sehat, yang holistik, mental, fisik, spiritual, yang tidak hanya menilai dari fisiknya saja gitu ya, mengharapkan orang pokoknya kuat gitu, enggak, tapi berdoalah dengan jujur. Sehingga dengan demikian saya punya moto nih Kak. Wow, apa ini? Saya punya moto, dengan demikian harapannya yang bersangkutan itu jadi berdaya dan dia bisa melihat, ini moto saya dalam menghadapi berbagai pergumulan. Moto saya adalah, luka memang bukan selalu salah saya, tapi berpulih selalu menjadi tanggung jawab saya. Jadi kita bisa aja tuh melihat bahwa ini kan salahnya orang tua saya, kenapa saya dilahirkan dalam keluarga seperti ini? Ini salahnya dia, kenapa dia giniin aku? Ini salahnya itu, bahkan menyalahkan diri sendiri terus-menerus gitu ya. Ya luka memang bisa salah siapapun lah. Tapi kita selalu punya tanggung jawab untuk berpulih dengan pertolongan dari Tuhan. Nah harapannya kalau support group itu bisa mensupport sebegitunya, yang bersangkutan itu bisa melihat kamu berharga. Kamu dicintai Tuhan betapapun sekarang engkau tidak bisa melihatnya. Jadi luka memang bukan selalu salahmu, tapi ayo berpulih dengan pertolongan Tuhan. Wow. Gimana tadi Mong kata-katanya? Luka memang bukan salah. Selalu salah. Bukan selalu salahmu, tetapi berpulih itu menjadi tanggung jawabmu. Oke. Jadi sebenarnya kita sedang diajak untuk belajar memulihkan pribadi, lepas pribadi ya, di diri kita sendiri dan juga sesama kita gitu ya. Oke. Self healing gitu ya, bisa disebut itu nggak sih? Self healing and communal and community healing. Yes, community healing. Saya suka sama statement terakhirnya Kak J tadi ya, bahwa pemulihan itu memang tanggung jawab. Jadi kita juga bertanggung jawab untuk menjadi pribadi yang peduli dengan kesehatan mental kita dan juga pribadi yang peduli dengan kesehatan sesama kan gitu ya. Oke, untuk yang ini Kak, kalau tadi sudah ngomong tentang Kak Jeje menjelaskan tentang Daud nih ya. Nah, kira-kira apa sih yang bisa kita pelajari dari Daud yang suka menulis keluh kesahnya yang tadi itu untuk menjaga hati dan pikiran kita tuh Kak? Belajar dari teladan Daud, ini sebenarnya juga bisa dipraktekkan secara komunal ya, berarti komunitas yang datang di hadapan Tuhan dengan jujur, komunitas yang datang di hadapan Tuhan tidak dengan penghakiman tapi dengan pemahaman, mau saling memahami pergumulan masing-masing sambil terus mengingatkan dan mengajak apa yang bisa dilakukan hari ini, kembalikan ke hari ini, tidak terus ke masa lalu, juga tidak terlalu terus khawatir ke masa depan, tapi kembalikan ke masa kini apa yang kita bisa lakukan di dalam kejujuran tapi juga keberseraan kita kepada Tuhan. Nah untuk itu sebagai gereja secara komunal ya, juga banyak ada yang bisa kita lakukan sebagai gereja untuk menyikapi gangguan kesehatan mental, isu-isu kesehatan mental, juga mereka yang sedang bergumul dalam berbagai permasalahannya, begitu ada banyak hal. Cuman saya mau awali dengan mengatakan ini sebuah semacam penelitian ya. Mungkin Teacher Unil akrab Kak Ima juga tahu Research Bilangan Institute yang sering mengadakan penelitian. Nah ini ada buku terbarunya saya rasa kalau tidak salah tahun ini ya, itu mengamati Gen Z dan gereja. Lalu mencoba melihat bagaimana Gen Z ini generasi yang seringkali dibilang dekat dengan isu mental health, padahal sebenarnya semua generasi ya. Semua generasi itu bermasalah sesuai masanya ya. Iya, tapi setidaknya bisa jadi gambaran bahwa ada 3 hal tertinggi yang membuat mereka merasa nggak relate sama gereja sebagai komunitas pemulihan atau komunitas di mana mereka bisa dapat kekuatan. 3 hal itu adalah, 1, karena di dalam gereja banyak orang-orang yang terutama dari generasi senior begitu, maksudnya generasi yang lebih tua dari mereka, ya, itu melakukan penghakiman dengan sudut pandang mereka. Nah, ini. Jadi itu alasan tertinggi tuh nomor 1, merasa sering dihakimi menurut cara pandang mereka yang berasal dari generasi lain yang dianggap nggak ngerti gitu loh, nggak mau memahami. Yang kedua adalah ketika mereka melihat saya tidak punya teman di gereja. Betul. Tidak, jadi nggak ada sense of belonging gitu ya. Saya nggak punya teman di gereja. Yang ketiga, alasan ketiga yang tertinggi,
melihat banyak kemunafikan di antara peserta ibadah minggu. Ya. Nah itu maksudnya mungkin Iya. kalau boleh dikonkretkan gitu ya, mungkin dia pernah melihat orang-orang ini melakukan apa dalam keseharian gitu ya, atau mungkin terlihat ini dalam pelayanan dan lain sebagainya, tapi dalam ibadah minggu seperti apa. Jadi itu 3 alasan tertinggi. Bandingkan dengan 2 alasan terendah, ini dari 5 alasan. 2 alasan ini yang sering kali kita soroti, bukan yang 3 ini. Yang 2 ini yang kita sering soroti adalah ibadahnya kurang menarik, liturginya nggak kekinian, suasana ibadahnya tidak membangun semangat gitu ya. 2 hal ini penting memang. Yang namanya musik gerejawi, liturgi segala macam terus harus kontekstual dan relevan. Ini penting juga, sangat penting membangun suasana ibadah. Tapi jangan lupakan yang 3 ini, yang ternyata tertinggi loh. Ketika banyak orang merasakan dalam kelompok-kelompok di dalam gerejanya itu tidak mendukung, malah menghakimi, tidak berusaha mengenal tapi menghakimi, lalu tidak merasa ada teman yang betul-betul mau jadi teman gitu ya, bukan hanya basa-basi, dan juga saat melihat ada banyak kemunafikan ternyata di dalam kehidupan. Nah ini yang gereja bisa lakukan berkaca dari penelitian ini, berarti buat support group yang menekankan sharing di mana baik kisah-kisah yang sukses gitu ya, yang wow orang keluar dari masalah, maupun kisah-kisah yang kok saya masih ada dalam masalah, saya masih ada dalam pergumulan. Ini sama pentingnya nih. Nah ini yang gereja bisa lakukan sebagai aplikasi ya. Tadi kan aplikasi yang individu, ini aplikasi yang komunal. Bahwa gereja bisa membangun support group yang jujur dan menghargai setiap sharing umatnya. Betul sekali Kak J. Saya jadi ingat nih kalau dengan anak-anak Gen Z ya, remaja itu memang mereka butuh contoh ya yang berintegritas gitu. Tadi betul banget, dan saya kalau ngomong bilangan institut, mereka kan risetnya ke sekolah-sekolah tuh Kak. Jadi ada kemungkinan anak-anak kita di gereja ini atau anak-anak saya di sekolah ikut sebagai bagian yang ngisi gitu ya Kak. Terus memang betul sekali mereka menjadi gimana gitu kalau dapatnya firman ABC bla 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 bla, tetapi ternyata yang menyampaikan firman atau orang dewasa di rumah yang katanya adalah contoh-contoh, mereka tidak memberi contoh yang baik. Di gereja begini, sampai di rumah mereka sudah berubah. Ya, ini menjadi satu peringatan buat kita semua ya, saya sebagai generasi yang lebih dahulu harus menjaga integritas supaya tidak sekedar bilang gitu ya, tapi kita menjadi pelaku, tidak sekedar ngomong tapi mendoakan dan mengajak berdoa. Oke, wow. Kayaknya udah lengkap ya aplikasinya yang individu maupun komunal. Obrolan kita banyak yang kita ini ya, jam. Tapi waktu kita pendek sekali, Mong. Waktu kita pendek sekali. Ini sudah mau ganti tahun deh kalau ngomongin tentang mental. Oke lanjut Kak Unil. Nah, dengan berbagai hal yang sudah Kak J sampaikan ini, mungkin ditutup dengan satu tips deh buat kita semua dari Kak Pen. Tipsnya apa untuk kita semua ini peduli dengan kesehatan mental? Gimana caranya kita peduli dengan kesehatan mental? Ya, ini sebagai penutup gitu penutup, ya. Benar. Ingatlah Sobat Sigmo, engkau diciptakan dengan dahsyat dan ajaib. Engkau diciptakan di dalam berkat, bukan di dalam kutuk. Dan maka Tuhan mengundang kita untuk jujur di hadapannya. Tuhan menerimamu apa adanya, tapi Tuhan tidak akan membiarkanmu seadanya. Maka dalam kejujuran itu Tuhan akan tolong kita, Tuhan akan beri kita hikmat kekuatan untuk menyadari luka-luka kita tapi juga bertanggung jawab. Luka bukan selalu salah kita, tapi berpulih selalu menjadi tanggung jawab kita. Mari berproses bersama. Mari berproses bersama. Kalau satu kata untuk hari ini. Oh ini langsung dipraktekkan ya. Yang tadi ya. Selalu ada loh. Di Sigmo itu selalu ada. Ini nanti langsung di-quote gitu terus dipasang sama Imong di statusnya. Bye gitu ya. Satu kata. Silakan. Satu kalimat? Boleh. Satu kata. Gitu ya. Oke, satu kata berarti untuk hari ini. Silakan Kak JJ. Jesus loves you and so do I. So do we. Oke. Jesus love you and so do I. Love you. Do you. So do you. Oke. Baiklah, kita sudah ada di akhir dari segmen ini ya, berbicara tentang kesehatan mental. Sudah saatnya kita mengakhiri. Jadi, bagaimana Imong? Jadi terima kasih sekali untuk kedatangannya di Sigmo kali ini Kak Pen, yang kita ngobrolin tentang kesehatan mental. Ini sebenarnya masih panjang gitu masih ya. Masih panjang, tapi saya sudah merasa cukup
healing ya, Total walaupun healing. belum Jangan sembuh sampai kan. hilang ya. Enggak. Oke. Kan ada bagian tanggung jawab kita juga ya untuk Mungkin akan ada part 2 tentang kesehatan mental. siap. Gitu Catat. ya. Karena ngomongin kesehatan mentalnya tuh panjang banget. Ada banyak latihan-latihannya ya, bisa disambung ya. part Bisa 2. disambung nanti ya. Dan luar biasa sekali perbincangan kita pada hari ini. Kita juga diingatkan kembali bahwa menjaga kesehatan mental itu bukan hanya soal psikologi saja, tetapi juga bagian dari hidup beriman. Tuhan peduli bukan hanya pada tubuh kita, tapi juga pada hati dan pikiran kita. Sekali lagi terima kasih Kak JJ. Terima kasih, Kak Sigmo. JJ. Terima kasih. Terima kasih untuk kita semua yang Terima kasih sama-sama untuk menyimak. Episode kali ini, dan demikian obrolan kita di Sigmo kali ini. Saya Ima Dan saya Unil. Sampai jumpa lagi di Sigmo. Siniar GKI Bromo. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Sehat. Sehat. Sehat Kak JJ. Sehat selalu. Sehat selalu. Tuhan berkati. Tuhan berkati.